Sekarang ini beda. Saya Romulus ini, saya beda, saudara-saudari. Sekarang saya sadar bahwa sekian tahun itu saya salah. Karena memang tidak ada yang menyadarkan saya. Sekarang saya sadar. Saya nggak segan-segan melayani. Dan sekarang saya betul-betul melayani, saudara-saudari. Betul-betul. Sangat menghargai. Sekarang saya nggak menekankan ego saya. Tidak. Saya mau tanya kepada anak-anak seminari, pernah kalian dengar Romulus marah-marah? Dulu kalau sekarang saya marahi. Kalau udah marah, ngeri, saudara-saudari. Kalau udah marah, saya Tapi sekarang saya Dulu saya Sekarang saya Saudara-saudari yang terkasih, berubahlah dalam hidup ini. Amin. Jangan menuntut orang lain berubah. Rubahlah diri sendiri. Jangan mencari kebahagiaan. Ciptakanlah kebahagiaan. Jangan mencari kedamaian. Buatlah damai. Hati yang penuh damai. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, juga anak-anak seminari, anak-anak asrama, kita bersama-sama merayakan Ekaristi pada hari Minggu ini. Dan bacaan-bacaan di dalam kitab suci, terutama dalam bacaan Injil, selalu mengingatkan kita untuk mau menjadi seorang pelayan. Saudara-saudari, apa arti pelayan itu dalam kehidupan kita? Marilah kita hening sejenak. Kita menyadari terkadang kita belum sungguh-sungguh mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Et maiorem Dei gloria. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Kita ungkapkan penyesalan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, 3 bacaan yang bagi saya ini adalah proses untuk menyadarkan kita, proses pembelajaran kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari kita lihat, saudara-saudari, dari bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, kita diajarkan untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita, menguji apakah diri kita ini sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk tidak mengumbar apa yang menjadi keinginan kita, nafsu kita. Bahkan dikatakan tadi, kita tidak bisa berdoa. Doa kita tidak dikabulkan karena kita salah dalam berdoa. Artinya, kita lebih mementingkan ego kita. Dan yang luar biasa dalam bacaan Injil Markus, kita diingatkan untuk semangat melayani. Siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus mau melayani. Ini luar biasa, menjadi pelayan bagi semuanya. Saya ingat apa yang dikatakan Yohanes Paulus II. Servus servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah. Saudara-saudari, ada pengalaman singkat sedikit. Ya, saya begini-begini pernah belajar di Roma. Gaya dikit lah. Waktu saya di Roma pertama kali, waktu itu belum langsung ke Roma. Jadi saya diminta untuk ke Style. Style itu di daerah Belanda. Di Belanda, sebelum ke Italia, ke Belanda dulu. Jadi enak belajarnya. Jadi 1 bulan dulu, atau 1 bulan, atau hampir 2 bulan lah di Style, di Belanda. Dan Anda tahu, saya baru datang pertama kali itu di tempat saya belajar itu, di Style, Belanda. Itu gedungnya besar sekali, saudara-saudari. Besarnya minta ampun.
Ya ampun, besar sekali. Wow, bisa main bola di dalam mungkin. Tapi gedung, tingkatnya sampai 5 atau 6 gitu. Anda bisa bayangkan, gedung begitu tinggi dan begitu banyak ruangan. Nah, hari pertama, tempat yang ditunjukkan kepada saya adalah ruang makan. Kamar dan ruang makan. Kemudian ada ruang makan besar, rafter, dan ada juga ruang makan kecil. Itu untuk rekreasi, untuk snack, untuk makan-makan gitu. Oke, itu hari pertama. Di malam kedua, saya ini kelaparan. Maklum, kan di Eropa, dingin bro, dingin sis, dingin. Dingin di sana. Lapar saya. Saya nggak menyimpan makanan di dalam, akhirnya saya ingat. Karena rektor rumah mengatakan, romo rektor rumah mengatakan, semua partisipan atau semua mahasiswa yang kuliah itu boleh mengambil makanan apapun di dalam ruang makan kecil itu. Jadi sah, legal, tidak mencuri. Baik, saya masih ingat, saya berusaha ingat-ingat kamarnya di mana ya, di kamar di mana. Tahu Anda apa yang terjadi? Saya ini sok tahu, sok kepo, sok pinter. Saya turun mencari kamar ruang makan itu, rafter kecil itu, tidak ketemu, saudara-saudari. Saya hilang, tersesat di dalam rumah. Bahkan untuk kembali ke kamar saya saja, saya nggak bisa. Nah, ini masalah, saudara-saudari. Dan waktu itu di jam tangan saya sudah hampir 12:30. 12 lebih lah, tengah malam. Dingin lagi, dan saya, karena saya ini terbiasa pakai celana pendek, kayak kaos saja, ya santai aja saya itu keluarkan. Anda bisa bayangkan kedinginan saya. Eropa ini, di Eropa. Saya kedinginan. Untuk kembali ke kamar tidak bisa. Menemukan ruang makan tidak bisa. Mau telepon teman juga kuotanya habis pada waktu itu. Karena belum diganti untuk pakai nomor Belanda. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari? Saya kebingungan, saudara-saudari. Bolak-balik. Gede banget itu gedung itu. Nah, tiba-tiba ada seorang badannya orang Eropa sih, ya tinggi gitu, agak brewok bagaimana gitu, pakai baju hitam. Nah, kalau saya pakai hitam, nah seperti ini. Nah, itu hitam gitu, menyapa saya. Dia pakai bahasa Inggris, kita ngomong gitu, terus nanya saya mau kemana, saya bilang mau ke rafter. Terus dengan semangat dia tunjukkan jalan itu, menunjukkan ke tempat rafter itu. Dan dia tuh melayani saya, dia menunjukkan, dia begitu sukacita menyambut saya. Jadi saya makan, malam itu saya makan, lapar bener, makan. Wah, dia ngajak ngobrol, bla 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 bla. Saya hafal betul wajahnya. Saya bilang dalam hati saya, aduh, dia seorang bruder, bukan romo. Seorang bruder ini kok begitu melayani saya, begitu begitu care, begitu luar biasa. Dalam hati saya sangat terharu melihat pelayanan dari bruder itu, orang barat itu. Nah, kemudian saya tanya, saya mau kembali ke kamar, nggak bisa. Dia mengatakan, oh, baik, akan saya tunjukkan. Masih ingat nggak nomornya, katanya. Ingat, kalau nomornya ingat. Ditunjukkannya, diantarkannya saya sampai ke depan kamar saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya masuk kamar, terus saya mau lihat dia. Udah nggak ada. Saudara-saudara yang terkasih. Udah, nggak apa-apa lah, saya anggap sudah lewat. Nah, besoknya saudara-saudari, besoknya itu perkenalan. Termasuk perkenalan seluruh penghuni rumah. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Orang yang mengenalkan saya itu yang mengatakan orang tinggal di situ, itu tidak ada dalam perkenalan tadi. Tidak ada. Namanya Brother Yosef. Dan apa yang terjadi? Waktu saya menengok ke belakang, di kelas saya itu ada gambar besar. Gambar orang yang sama dengan yang saya temuin malam itu. Tapi hidup 1900 berapa gitu. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, saudara-saudari. Saya bingung, saya ini berhadapan dengan siapa? Saudara-saudari, itu pengalaman pertama saya alami waktu di style itu. Tetapi bukan cerita horor tadi, bukan ya. Tetapi yang mau saya katakan bagaimana semangat melayani seorang Brother Yosef tadi kepada saya. Saudara-saudari, ternyata kita dipanggil untuk melayani. Dan melayani itu tidak mudah. Tadi dalam bacaan pertama dan bacaan kedua, itu ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa melayani. Iri hati, kesombongan, nafsu, kemurkaan, dendam, tinggi hati, dan lain sebagainya. Makanya saya tuh susah atau kadang-kadang tidak mau pakai istilah harga diri. Saya lebih
lebih suka pakai istilah nilai diri, value, bukan harga. Nah, maksudnya apa? Kalau harga diri kita sombong, saya kok harus melayani dan lain sebagainya. Tidak. Nilai diri. Ini yang mau saya katakan kepada Anda sekalian. Jadi bersemangat melayani adalah semangat untuk menunjukkan nilai diri kita, value diri kita, kualitas hidup kita. Dan inilah perjuangan kita seumur hidup. Saudara-saudari, Yesus berkali-kali dalam bacaan kitab suci sering kita mendengar, yang terbesar di antara kamu adalah yang bersedia untuk melayani. Aku datang untuk melayani dan bukan dilayani. Semangat untuk melayani ini harus ada dalam kehidupan kita, saudara-saudariku yang terkasih. Dan bukan teori. Bukan teori. Dan ini memang berat. Terutama ini saya menyadari anak-anak muda seperti para seminaris ini, para anak-anak asrama, kadang kalian punya yang namanya gengsi. Please, gengsi itu tidak menolong kalian. Gengsi itu tidak mendidik kalian. Humble, rendah hati, itu lebih baik. Rendah hati. Saudara-saudari, memang tidak mudah. Tapi disinilah pertempuran. Rasul Yohanes bagus sekali. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar, berkelahi, dan seterusnya. Jangan mudah iri. Amin, saudara-saudari, adik-adik. Jangan mudah iri. Kalau ada temannya bagus, aduh pinter, aduh luar biasa. Saya pernah ajarkan kepada umat. Biasanya kalau umat tinggal di kampung-kampung gitu tuh, kalau ada tetangganya beli TV baru, langsung biasanya mereka bibirnya begini. Korupsi. Saudara-saudari, kalau ada temannya naik pangkat, teman kalian naik pangkat, dapat rezeki, datangi. Luar biasa ya, aku ikut bahagia. Sekarang saudara-saudari coba bayangkan, ikut masuk dalam maksud pembicaraan saya. Bayangkan. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda itu mendapat rezeki, mendapat berkat, kemudian orang mencibir Anda, pasti Anda sakit hati. Betul atau betul? Sakit hati. Anda dapat juara, misalnya Anda juara lari atau ikut lomba nyanyi juara, atau kalian mendapat rezeki, dapat beasiswa, terus temannya bilang, dasar penjilat. Anda kalau mendengarnya pasti, aduh, sakit hati. Tetapi bayangkan Anda mendapat rezeki atau Anda mendapat juara, temannya datang, aduh, aku ikut bahagia, please deh, aku happy banget loh. Saya mau bertanya, gembira nggak Anda? Dan saya beritahu saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, kalau Anda punya tetangga, punya teman, sedang mendapat kegembiraan, sukacita, Anda ikut berbahagia dengan dia, orang itu sangat-sangat respect dan sangat menghargai Anda, dan Anda punya teman. Itu yang pertama. Kalau Anda gembira, orang datang dengan sukacita mendukung Anda. Anda mendukung orang-orang itu. Termasuk kedua, kalau ada orang yang susah, sedang menderita, datanglah dan ikut berbela rasa, berempati. Saudara-saudari, dua sisi itu. Kalau ada orang gembira, datang. Kalau orang menderita, datang, ikut berbela rasa. Itulah menunjukkan nilai hidupmu. Saudara-saudari, luar biasa pesan hari Minggu ini. Kalau Anda menjalankannya dalam hidup, saya menjalankan dalam hidup, anak-anak seminari dan anak asrama menjalankan dalam hidup, Anda semua menjalankan dalam hidup. Wow, life is beautiful. Hidup itu indah sekali. Karena apa? Manusia tidak saling iri hati. Bukan homo homini lupus, yang artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya, tapi homo homini socius, manusia menjadi sahabat bagi sesamanya. Betapa indah hidup ini, saudara-saudari. So, tuntutlah diri Anda sendiri. Amin. Tuntut diri Anda sendiri. Paksa diri Anda sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi baik. Jangan menuntut orang lain. Jangan memaksa orang lain. Paksalah dirimu sendiri. Tuntutlah dirimu sendiri. Untuk apa, Romo? Untuk menjadi pribadi yang bernilai. Ini penting, saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak mengada-ada. Semua. Untuk para seminaris, untuk frater, untuk semuanya saja. Jadilah manusia yang berkualitas. Dengan cara apa?
Persis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Kemarin saya berkhotbah di panti asuhan. Di Palangkaraya itu ada panti asuhan. Saya berkata kepada anak-anak, siapa yang mau menjadi yang terbesar di antara kalian menjadi pelayan. Anak asrama itu biasanya termasuk anak seminari, kalau dapat makanan itu paling enggak duluan bisa makan duluan. Yang penting yang paling yang gede untuk aku lah gitu. Coba bayangkan, ada makan, enggak langsung ambil. Silakan ambil. Nanti mempersilahkan orang lain mengambil. Silakan ambil. Anda punya kesempatan, ada hak Anda, tapi Anda berikan kepada orang. Saudara-saudari, itulah nilai hidupmu. Itulah kualitas hidupmu. Memberi kebahagiaan untuk orang lain. Memberi kesempatan untuk orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, teori Romo, zaman sekarang itu nggak gitu. Saya tahu, justru kita sedang menghadapi teori-teori itu. Dan kita mempraktekannya, menjalankannya. Ini penting dan lakukan itu dalam hidup saudara-saudari yang terkasih, maka hidup menjadi indah. Saya menyadari, saya ikut merasakan pada saat Anda mau melayani. Itu yang sekarang saya lakukan. 24 tahun saya menjadi imam. Perhatikan adik-adik, 24 tahun. Pada waktu saya begitu, merasa diri pintar, merasa diri hebat, ego saya dikit-dikit saya pintar, saya begini-begini, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tidak mendapatkan perkembangan. Sekarang ini beda. Saya Romo lulus ini, saya beda, saudara-saudari. Sekarang saya sadar bahwa sekian tahun itu saya salah. Karena memang tidak ada yang menyadarkan saya. Tidak ada. Sekarang saya sadar. Saya nggak segan-segan melayani. Dan sekarang saya betul-betul melayani, saudara-saudari. Betul-betul. Sangat menghargai. Sekarang saya nggak menekankan ego saya. Tidak. Saya mau tanya kepada anak-anak seminari, pernah kalian dengar Romo lulus marah-marah? Dulu kalau sekarang saya marahi. Kalau udah marah, ngeri, saudara-saudari. Kalau udah marah, saya Tapi sekarang saya Dulu saya Sekarang saya Saudara-saudari yang terkasih, berubahlah dalam hidup ini. Amin. Jangan menuntut orang lain berubah. Rubahlah diri sendiri. Jangan mencari kebahagiaan. Ciptakanlah kebahagiaan. Jangan mencari kedamaian. Buatlah damai, hati yang penuh damai. Damai, damai, damailah senantiasa. Apalagi lagu yang dulu itu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai. Sekarang nggak dinyanyikan lagi sih. Liturgi yang sekarang itu ya. Capek deh. Ku bawa damai. Heavenus shalom, hale. Heavenus shalom, hale. Heavenus shalom, hale. Heavenus shalom, 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 hale. Hei para suami, datangi istrimu. Heavenus shalom, hale. Ku bawa damai. Hei istri, datangi suamimu. Aku bawa damai bagimu. Pasti suamimu akan mengatakan, engkau agak sedikit begini. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan penuh semangat kita melayani, dengan penuh semangat dan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Et maiorem de gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan jadi pelayan. Rendah hati. Just do it. Lakukan saja. Rendah hati. Tanamkan dalam pikiran. Bangun tidur, aku harus rendah hati. Menjadi rendah hati. Diomeli orang, ya sudah. Upahmu besar di surga. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bersukacita di dalam keluarga bersama keluarga Anda. Tetaplah menjaga kesehatan. Tetaplah bersemangat. Tetaplah berpikir semuanya baik di dalam nama Tuhan. Dari Seminari Raja Damai atau Seminari Rex Pacis Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda, dukungan, support Anda kepada kami di Seminari Raja Damai Palangkaraya ini. Tuhan membalas budi baik Anda sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi hari Jumat depan. Kita berdoa korungga bersama, misa keraman ilahi, dan juga kita beradorasi bersama. Tuhan memberkati, berkah dalam. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana hidup kita, pekerjaan dan pelayanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.